Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu hal yang saya banggakan dari iman kekatolikan kita ialah Allah yang kita imani adalah Allah yang nyata. Allah itu bukan sekedar khayalan, Allah bukan sekedar imajinasi rohani, Allah bukan sekedar suatu abstraksi rohani. Namun, di dalam kekatolikan atau kekristenan, Allah itu dialami di dalam dan bersama Yesus dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami Allah sebagai Bapa. Intinya, Allah yang kita imani adalah Allah yang dialami, Allah yang benar-benar hidup. Sehingga dengan pengalaman bersama Allah inilah, maka kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jika Allah yang kita imani benar-benar hidup, maka iman kita pun harus benar-benar hidup, harus benar-benar dikembangkan dari hari ke hari agar kita semakin mengenal Allah yang kita imani. Bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk mencontohi seorang istri yang cakap. Amsal mengatakan bahwa istri yang cakap adalah ia yang senantiasa berbuat baik kepada suaminya. Selain itu, ia senantiasa memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dalam arti tertentu, menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah itu berarti senantiasa menjalankan apa yang Allah kehendaki, yaitu berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain, khususnya mereka yang tertindas, miskin, dan lain sebagainya. Inilah ciri khas dari kehidupan seorang Kristiani. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik? Karena di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya, akhir hidup kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan cara senantiasa berbuat baik kepada sesama kita. Di dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang talenta. Di dalam permenungan saya, iman kita ibarat talenta. Artinya, iman harus dikembangkan dan kelak akan berbuah. Salah satu caranya ialah menjalankan apa yang Allah kehendaki untuk diri kita, antara lain berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini dan juga perayaan hari ini, yaitu Hari Orang Miskin Sedunia yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus, maka ada beberapa buah-buah rohani yang bisa kita renungkan bersama. Yaitu, pertama, saya suka mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus di Hari Orang Miskin Sedunia ini. Beliau mengatakan, doa kepada Tuhan dan solidaritas dengan orang miskin dan penderitaan tidak dapat dipisahkan. Waktu yang dikhususkan untuk doa tidak pernah bisa menjadi alibi karena mengabaikan tetangga kita yang membutuhkan. Itu artinya menjadi Katolik tidak hanya sekedar berdoa, dan berdoa. Doa itu harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama. Kedua, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus, saya juga berpendapat bahwa menjadi manusia yang utuh itu harus dilengkapi dengan sikap kedermawanan untuk mereka yang lemah, sikap menghibur bagi mereka yang menderita, inisiatif untuk meringankan penderitaan orang lain, dan juga inisiatif untuk mengembalikan martabat mereka yang dilucuti. Dengan kata lain, di dalam hidup ini kita harus selalu terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, agar dengan demikian kita tidak masuk ke dalam pusaran ketidakpedulian.
Paus sendiri mengkritik mereka yang lebih suka menyimpan tangan mereka di saku mereka dan tidak tergerak oleh situasi kemiskinan di mana mereka sering terlibat. Ketiga, jika Tuhan yang kita imani adalah Allah yang hidup, maka iman yang kita miliki juga harus menjadi iman yang hidup. Caranya ialah dengan senantiasa berbuat kasih kepada sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Sebab dengan demikian iman kita akan berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Keempat, marilah kita mencoba memahami pemikiran Paus Fransiskus yang menetapkan hari ini sebagai hari orang miskin sedunia. Menurut permenungan saya, dengan penetapan hari orang miskin sedunia, maka Paus hendak menyatakan kepada kita semua bahwa iman itu bukan benda mati, tetapi iman itu hidup dan berbuah. Seorang pribadi tertentu baru dapat mengatakan dirinya beriman jika kehidupan imannya berbuah. Salah satu wujud iman yang nyata adalah kepedulian atau perhatian terhadap sesama yang berkekurangan, terpinggirkan dari berbagai sedih, kehilangan martabat, dan lain sebagainya. Di sini kita dituntut untuk bersolider dan bukan hanya sekedar berdoa. Mengapa? Karena Allah sendiri bersabda, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Maka peduli terhadap sesama merupakan kewajiban bagi setiap umat Kristiani yang beriman kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua.